Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita dapat kiriman ya dari viewer saya. Ini kiriman power supply ya, kiriman power supply. Ini kata yang punya power supply-nya itu normal, tapi saat buat menyalakan fan atau kipasnya itu lampu RGB-nya yang harusnya kan dia ada animasi muter tuh. Nah, ini nggak hidup. Oke, langsung kita bongkar saja ya, teman-teman. Ini packingnya safety sekali ya, teman-teman. Ini kabel moleknya ya. Nah, ini power supply-nya, teman-teman. Ini kabelnya ada dua, dibawain dua nih. Kemarin katanya udah diganti kabel moleknya, tapi hasilnya sama saja. Ya, kita coba tes dulu ya. Ini teman-teman ya, ini mereknya Top Power 750 watt ya. Ini outputnya DC output ya, ada 3,3 volt 20 ampere, 5 volt 20 ampere, 12 voltnya 62 ampere, minus 12 nya 0,8 ampere ya, sama plus 5 volt VSB nya 3 ampere ya, 3.0. Terus di sebelah sini biasa ini power, ini saklar on off nya. Terus ini buat konektor ininya, kabelnya ya. Oke, kita tes dulu pakai kabel AC nya, teman-teman. Oke, teman-teman ya, kita coba tes pakai supply ya, supply. Nah, ini untuk teman-teman. Sebelum kita colokan ya, kita jangan lupa kita siapkan kabel jumper ya, teman-teman ya.
Ini kabel jumper fungsinya untuk apa? Jadi untuk ngetes power supply, kalau posisi tidak langsung nancep CPU itu, kita harus gunakan kabel jumper ya, biar bisa dibikin on ya. Jadi switch on nya selain yang di pinggir itu, dia juga ada juga ya, yang di sebelah sini nanti. Ini teman-teman saya tunjukin ya. Kita patokan sama ini, untuk kan kadang kalau yang masih model lama kan ada warnanya, ada warna hijau, hitam, merah. Nah kalau yang model power supply yang sekarang itu dia ada yang full hitam semua gini ya. Jadi kalau kita nggak tahu, kita pasti bingung ya, ini gimana cara nyari posisi onnya ya. Nah kita patokan sama yang sini teman-teman nih ya, yang ada tonjolan ini buat pengunci. Nah di sini ini kan ada yang kosong ya, pin NC atau kosong. Kita hitung aja 4 langkah dari sini, 1 2 3 4 ya. Nah 4 pin 4 ini itu pin on ya, pin on. Kita colokkan aja pin onnya di sini ya, pin on. Ini 3 ya, pin 4 sebelah sini ya, jangan sampai salah teman-teman ya. Pin 4, jadi ini 0 1 2 3 4 ya, pin 4 tuh pin onnya. Yang satu itu ground ya, groundnya bebas kita cari mana. Ini commonnya bisa lewat sini teman-teman, terserah ya. Ini common juga nih, nomor 1 sama 2 yang dari lubang yang kosong. Misalnya kita tancap ke sini aja ya, gini ya teman-teman. Nah kita sekarang kita colokkan kabel AC-nya, kabel AC-nya. Ini kabel AC-nya di sini, sebelah sini ya. Ini di open dulu, kita colok ya teman-teman. Dan selalu hati-hati, kadang namanya power supply switching ini dia itu sedikit nyetrum ya teman-teman. Jadi kadang ada yang nyetrum, jadi biar nggak kaget ya usahakan jangan menyentuh bodi sini. Kita colokkan aja, terus di on kan switchnya. Nah ini kelihatan ya, fan-nya nyala teman-teman. Sekarang saya cari avometer dulu buat ngecek. Ini teman-teman, senjata yang biasa saya pakai ya, ini avometer. Nah, kita pakai skala DC teman-teman ya, DC pakai yang auto aja. Saya cari lokasinya dulu, kita geserin dulu power supply-nya biar mudah melihatnya ya. Kelihatan nggak teman-teman nih, biar kalian lihat. Terus kita cek di sini ya teman-teman ya. Nah kita patokan sama yang ini teman-teman, dari yang pengunci ya. Nah kita yang paling bawah nih ya, paling ujung sini, paling pojok itu 3,3 volt ya teman-teman. Kita cek dulu, lihat groundnya kan sebelah sini ya. Ini ground 1 teman-teman, kelihatan nggak nih? Ini ground ya. Maaf nih teman-teman kalau kurang kelihatan ya,
saya geser dulu kameranya biar enggak susah ya. Aponya kelihatan nggak teman-teman ya? Yang paling pojok sini itu 3,3 volt teman-teman. Nah itu bisa dilihat ya, 3,3 volt. Oke, sekarang kita lihat yang atasnya 12 volt ya teman-teman ya. Ini kita lihat atasnya ini 12 volt tuh ya, 12,0 ya, volt benar. Terus sebelahnya sini yang sebelah kanannya ini 5 volt ya teman-teman. Nah 5,0 ya. Terus atas ini juga sama, ini 3,3 ya. Terus bawahnya sini ini minus 12 tuh, minus ya, 12 volt. Kalau dilihat dari ininya teman-teman ya, ini harusnya sih normal semua ya, tidak ada masalah. Nah kita nanti akan coba lihat di tancepin di CPU ya teman-teman. Soalnya kadang voltase itu kalau kita cek itu memang benar. Misalnya untuk posisi fan ya, power supply sini kan dia butuh 12 volt ya teman-teman ya. Ini 12 voltnya kan ngepres tuh 12,0. Saat kita kasih beban dia akan turun teman-teman, jadi tinggal 11, sekian. Nah itu yang kadang bikin problem ya, jadi karena tegangannya kurang ya, atau bisa jadi ampere turun juga bisa. Oke, nanti kita lanjut lagi di CPU ya, kita tancap CPU, atau coba kita tes pakai fan dulu juga apa-apa. Nanti saya lepas dulu fannya. Oke teman-teman, ya ini udah saya cariin fan teman ya. Ini tadi saya cabutin ke CPU dulu buat ngetes. Ini RGB juga pinggirnya. Coba kalau saya tes pakai fan ini normal enggak. Nah kita lihat itu ya teman-teman. Ini kita cabut dulu tancepin dulu ya kabel moleknya. Pakai satu aja ya teman-teman, cuman buat tes. Kita tancap konektornya. Kita dulu ini ketemu harus ini cewek cowok ya teman-teman. Ini bolak-balik. Ini kalau nggak pas gini teman-teman, nongol ya. Ini dia harus posisi pas ya. Pinnya kadang nongol deh. Kita coba tes. Kita nyalakan power supply-nya dulu. Tuh nyala ya teman-teman, tapi RGB-nya nggak nyala. Berarti bener ya teman-teman ya, harusnya kipas ya fan ini itu ada RGB-nya teman-teman.
ini seperti apa ya, kalau dilihat kayak kurang kekuatannya, ampernya kayak kurang teman-teman. Kita coba cek lagi ya. Ini kan harusnya RGB saya nyala, tapi ini enggak nyala. Nah, kita cari-cari dulu, cek dulu tegangannya, dia turun enggak. Ini groundnya sini sama sini. Nah ini teman-teman ya, jadi posisi ternyata nih pin moleknya ya, ini ada yang salah teman-teman. Ini keluar cuman 5 volt, harusnya fan itu butuh 12 volt teman-teman ya. Nah ini sepertinya itu ada kesalahan. Nanti saya coba cari-cari dulu kesalahannya ada di mana nih teman-teman. Ini cuman salahnya itu di pinnya, harusnya dia 12 volt tapi ini keluarnya malah 5 volt teman-teman ya. Bisa dilihat ini kan buat fan nih, harusnya keluar output yang dari sini kabel ini kan 12 volt nih, tapi ini munculnya 5 volt, berarti kan ada yang terbalik ya teman-teman pemasangannya ya. Oke teman-teman, kita lacak dulu. Oke teman-teman, ini tadi udah saya lacak ya, ternyata kesalahannya memang benar, dia ada di kabel moleknya. Jadi saya lihat di sini memang ada bekas dicabut ya, atau dirubah pinnya. Nah pas rubah itu mungkin dia nggak lihat posisi di sini ya, jadi salah. Nah kita harus pastiin juga, jadi di power supply ini itu sedikit berbeda dari power supply lain di posisi pin moleknya ya teman-teman ya. Jadi pin molek itu kan untuk yang sekarang tuh dia ada ini ya, pinnya ini. Nah kalau yang power supply ini groundnya di sini nih teman-teman, groundnya di sini. Nah ini 12 volt sini, 5 volt. Nah kalau yang awal tadi ini kebalik teman-teman, jadi 5 volt di tengah, terus ini di pinggir. Nah groundnya yang sini dia di bawah sini tadi, jadi sedikit muter-muter ya. Terus buat kalian yang gimana sih cara mencabut pin molek ya teman-teman ya, saya biasa gunakan pakai ini buat apa, SIM card HP ya. Nah ini bisa kalian sisipin di sini teman-teman, dari depan ya, kalian sisipin. Dia pin molek itu kuncinya ada di pinggir-pinggir ya, jadi pinggir sini sama pinggir sini ya, kalian masukin aja, sisipin di sini yang paling pinggir ya teman-teman ya, pinggir sini. Nah nanti didorong teman-teman, dorong sampai pembatas ini benar-benar masuk. Dia ujungnya ada di pinggir sini ya teman-teman, pojok sini dia ada 2 ya, jadi kita sebelah sini dulu dorong sambil tarik kabel yang di belakangnya sini ya, dorong terus. Nanti kalau udah agak ketarik baru yang sampingnya sebelahnya sini. Nah nanti ini didorong juga, nanti pelan-pelan aja, jadi nggak usah kenceng-kenceng nariknya, yang penting pelan-pelan aja sambil digoyang-goyang, nanti ketarik baru lepas. Nah kalau mau pindah, kalau mau masukin tinggal dimasukin aja, itu triknya ya. Itu tadi ya, kita sekarang kita tes dulu ya teman-teman ya. Kita colok dulu, terus kita ukur lagi pakai avometer sudah betul posisinya apa belum.
posisi di disable ya, disable. Nah, kita ke arah sini ya. Ini ada tegangannya teman-teman ya. Jadi yang tengah ini groundnya, yang tengah ground, bebas ya. Kalau yang dua ini ground. Nah, kita lihat nih sebelah kanan. Yang kanan kan dia ada kayak model tempurung nih teman-teman. Nah, sini ini 5 volt ya. Yang sebelah nomor 1 ini dia 12 volt. Kalau sudah, kita tes pakai fan. Tes pakai fan. Nah, ternyata teman-teman ya, kurang pas nih sob. Tuh ya, fannya sudah menyala, berarti posisinya sudah betul. Nah, ini teman-teman, ini ada satu lagi tadi kan, masnya katanya dia beli baru juga ya, udah dibeliin kabel baru kok nggak mau nyala. Nah, ini perbedaannya. Jadi di power supply yang tipe ini ya, kita harus sedikit apa ya, memang ada perbedaan. Jadi di pin molek ini yang bikin beda ya. Jadi kalau saya cabut dulu ya, kalian nanti bisa bedain. Saya cabut dulu teman-teman. Ini pin molek yang benar ya teman-teman, kalian bandingin sama yang baru. Nih. Tuh beda teman-teman ya, posisi pin moleknya beda ya, susunan pinnya. Nah, makanya untuk teman-teman yang membeli kabel power supply, usahakan mungkin bisa tanya ke sellernya ya. Kadang kalau memang sellernya susah ya, kita harus ini sendiri, jadi nyamain sendiri pin moleknya. Cuman ya selalu hati-hati juga sih, soalnya kadang karena warna kabelnya sama, ini yang bikin kita bingung. Beda kalau misalnya kabelnya ada warna-warni atau ada pembeda ya, plus minusnya. Soalnya kalau salah itu bisa berakibat fatal ya teman-teman ya. Oke, itu aja teman-teman ya. Nanti saya mungkin bisa tes ya ke CPU nanti di vlog saya selanjutnya. Oke, itu aja teman-teman dari saya. Jadi penyakitnya sudah ketemu ya, ternyata dari pin moleknya yang salah, dan dibeliin baru pun juga posisinya juga salah ya. Kalau dari tegangan sudah benar semua. Oke, saya tutup. Terima kasih buat teman-teman atas supportnya. Jangan lupa like, subscribe ya, dan komen. Dan saya ucapkan terima kasih banyak yang udah subscribe. Mudah-mudahan vlog ini bisa berkembang lebih baik lagi dan bisa membantu buat teman-teman ya. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.